habis hilang. Yang di rumah. Halo yang di rumah bisa bergabung kembali. Ya, diingat itu ya. Sudah paham sampai sini? Halo, sudah paham? Sudah paham belum? Sudah, Pak. Nah, kelihatan nggak yang di kelas? Kelihatan dikit ya? Nah, itu ada contohnya 0,5 dikurangi 1/4 tambah 3. Itu adalah contohnya. Tadi seperti tadi, kalau di sini pengurangan penjumlahan. Rafka, Rafka. Ya. Kalau tidak ada itu berarti apa? Kalian langsung dari yang kiri dulu. Nah, jadi jadikan pecahan biasa. Lah ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan di pecahan, kalian yang harus ingat apa? Penyebutnya harus apa? Nah, harus sama. Ingat, kalau belum sama, belum bisa dijumlah atau dikurang. Itu. Ingat, itu contohnya kalau di buku halaman 58 nomor 1. Tuh contohnya, kalau yang di buku, kalau yang di rumah bisa di layar saja, di presentasi Pak Asin. Nah itu kalau yang di buku kan ada pengurangan dan penjumlahan. Di situ kalian kan itu berbeda nggak penyebutnya yang di buku, atau yang di papan tulis nggak apa, yang itu yang dipresentasikan, dilihat yang nomor 1. Kalau yang itu kan ada desimal dulu didahulukan di apa itu? Dibuat pecahan biasa 0,5 berarti berapa itu? 5/10 dikurangi 1/4 ditambah 3/8. Nah, itu penyebutnya beda-beda atau sama? Sudahan. Ada 5/10 kurangi 1/4 tambah 3/8. Beda enggak? Ya beda. Kalau pengurangan dan ya betul, pengurangan dan pembagian, penjumlahan, penyebutnya itu disamakan dulu. Ada yang tahu nggak caranya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu caranya? Caranya biar bisa sama. Yang di rumah ada yang tahu? Halo yang di rumah, ada yang tahu biar bisa caranya biar bisa itu apa? Penyebutnya sama. Yang tahu? Ya, caranya yaitu gimana caranya? Nah, sini ya. Kan tadi, nah ada 10, 4 dan 8. Jadi nak kalau ini berapa urutan? 2 atau 3 urutan? 2 atau 3 urutan? Ayo. 10, 4, 8. 2 atau 3 urutan? 2 atau 3? Halo. Ya, 3. Kalau 3 itu kalau membuat penyebut sama itu bisa
dua cara, yaitu kali silang atau KPK. Kelas 4 sudah toh pernah diajarin KPK? Sudah belum? Nah, kalau dulu cara daring, paling lihat YouTube. Nah, jadi kalau KPK itu yaitu kelipatan, berarti 10, 4, ya 4, alah sorry ya. Nah, iya Bu Lia, 4 dan 8. Nah diingat ada 10, 4 dan 8. Nah jadi kalau lebih gampang itu menggunakan kelipatan atau KPK, yaitu kelipatannya. Berarti kalian cari 10 kelipatannya berapa? 20, 24 berapa? 8. 8, 16. Sudah ada yang sama belum? Dari ketiganya loh. Ingat kalau 3 berurutan berarti yang 3 ketiganya itu harus sama. Kalau 2 contohnya di sini 4 dan 8 berarti sudah ketemu penyebutnya. Jadi 8 karena sudah ada yang sama. Gitu kalau 2. Kalau 3 berarti sampai ketemu. Nah, kan belum ketemu. Ini kan masih 8, 8 yang atasnya belum. Berarti masih lanjut kelipatannya, berarti 30 karena kelipatan tuh ditambah, kalau 10 tuh tambah 10 terus habis. Tambah 10 ketemu 20, tambah 10 lagi ketemu 30. Nah, terus kelipatan 4 habis 8 berarti berapa? Nah, 12. Kalau di sini habis kelipatan 8 berapa? Habis 16 kelipatan 8. Ayo berapa? Berapa kelipatan 8 habis 16? Nah, 24. Yaitu bagaimana? 16 tambah 8. 24. Habis itu, nah, sudah ketemu belum ini? Nah, kalau belum lanjut lagi kelipatannya. Habis 30 berapa kelipatannya? 10. Nah, 40. Terus 12. Habis 12 berapa kelipatan 4? Nah, 16. Terus yang bawah habis 24 kelipatan 8 berapa? Nah, 32. Sudah ketemu belum dari ketiganya sama? Sudah belum? Ada yang sama belum? Belum. Berarti lanjut. Habis 40 berapa? Nah, 50. Ini 20. Ini 40. Nah, ini dan lanjut. Nah, ini kan sudah ketemu 40, 40. Nah, 4 tuh bisa 40 berarti di sini 24, terus 28, 32, 36, 40. Nah, ini sudah sama belum 40 dari ketiganya? 40, 40, 40. Sudah sama? Nah, kalau sudah ketemu sama gini berarti sudah ketemu penyebutnya gitu kalau menggunakan KPK. Kalau menggunakan kali silang, nah kalau menggunakan sekali silang berarti bagaimana? Berarti kalian ngitung yang depannya dulu berarti 5/10 kurangi 1/4, yaitu berarti gimana caranya kali silang? Kali silang berarti ini ya kalau kali silang. Berarti yang dikalikan dulu berapa? Ini kalian tulis dulu per. Nah, gini. Yang dikalikan tuh yang sini dulu, yang dihitung yang sini. Berarti berapa ngitung gini? Berarti 5 kali 4 dulu kali silang tuh gini. 5 kali 4 dulu. Berapa? 20. Habis itu kali silang gini yang hitung ini. Berarti berapa? Ini. 1 kali 10. Berapa? 10. Habis itu bagaimana ngitungnya bawahnya penyebut? Yaitu
ini bawahnya baru dikalikan gini. 10 kali 4 yaitu berapa? 40. Lah, kalau sudah ketemu gini kalian baru bisa menghitung yang depannya dulu. Berarti ketemunya berapa ini? 10 per 40. Terus ditambah 3 per 8. Yaitu dikali silang lagi. Itu kalau kali silang yo ini kali ini kali ini, bawah kali bawah. Itu caranya kali silang. Kalau dilanjutin terus berarti berapa kalau lanjutin ini? Nah, lanjutin berarti 8 kali 10. 80. Terus di sini 40 kali 3 120. Bawahnya 40 kali 8 berapa? 40 kali 8. Nah, jangan hiraukan nolnya. Kalian berarti hiraukan 4 dan 8. Berarti 4 kali 8 berapa? Ayo 4 kali 8. Ayo. Berapa? Ayo. 4 kali 8 berapa? Ayo, berapa? Nah, 30. Tulis 32 dulu. 32. Baru nolnya 1 ini ditambahkan. Berarti 40 kali 8 yaitu 320. Nah, ini 320. Nah, baru ini boleh dijumlahkan. Berarti 80 tambah 120. Ketemunya berapa? 200 per 320. Ingat, kalau penjumlahan maupun pengurangan, penyebutnya itu tidak boleh dikurangi. Jadi kalau penyebutnya 40 ya nanti jadinya 40. Kalau penyebutnya 320 jadi 320. Ingat, ojo dikurangi, ojo ditambah. Tuh, berarti ketemuin 200 per 320. Nah, disederhanakan ketemunya ini. 205 per 40. Nah, sederhana lagi yaitu 5 per 8. Sampai sini sudah paham? Sudah paham atau mumet? Tetap bingung? Nah, nanti kalian pasin kan insya Allah ya mungkin malam nge-share materi ya nanti biar bisa kalian baca lagi di HP. HP-nya kan bisa buat buka PDF maupun PPT enggak HP-nya? Bisa lah. Nah, kalian dibuka, di-download, dibuka, kalian pelajari gitu. Nah, karena kita pembelajarannya itu waktunya cuma sedikit. Nah, kita berdoa saja agar lebih lama nanti pembelajarannya gitu. Nah, sudah paham sampai sini? Nah, itu. Itu maupun yang lainnya. Nah, terakhir itu ada materi tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diingat dalam kehidupan sehari-hari pasti soalnya cerita. Jadi kalian harus memahami. Nah, harus pintar memahami. Nah, pasti dijumlah dan nanti berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagi. Ya, nah untuk pembelajaran pertama dan kedua karena sudah setengah 10 berarti sudah selesai untuk matematika. Kita habis ini lanjut ke tema. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran 1 dan 2, ada yang ditanyakan. Nah, nanti yang menyelesaikan masalah sehari-hari nanti bisa belajar di rumah juga. Nanti pasin kirim filenya ya. Gitu. Sudah paham? Sudah paham belum? Ya, nanti kalau belum paham matematikanya, kita boleh mengajuin Pak Asin. Pak Asin, saya belum paham matematikanya. Ya, kalau banyak yang pengen nanti
seperti biasa, hari Sabtu Pak Asin buka Zoom boleh. Nah, kita belajar lewat Zoom gitu. Kalau pada mau, yang di rumah juga kalau belum paham, boleh konfirmasi ke Pak Asin. Nah, gitu. Boleh, kalau satu saja ya boleh, nanti kita lewat video call atau Zoom nggak apa-apa gitu. Kalau mau tambahan, ya jangan sungkan-sungkan Pak Asin, saya nggak bisa ini ditanyakan. Insya Allah kalau Pak Asin nggak ada kegiatan, dan nanti Pak Asin akan buka Zoom atau Google Meet gitu ya. Kalau matematika kan harus ketemu, harus bisa tatap muka, walaupun tatap mukanya lewat maya dari Zoom gitu ya. Nanti kan ini sudah ketemu. Nah, ini kan materinya cuma 1 jam aja kita bahas berapa materi berapa, satu saja toh tadi ya, itu masih kurang, harusnya tuh lebih lama ya. Nanti kita bisa lanjutkan lewat Zoom, nanti boleh mengajukan saja, nggak usah sungkan, nggak usah malu, Pak Asin saya belum paham. Nah, pasti Pak Asin langsung buka Zoom atau Google Meet, kita belajar bareng gitu ya. Sudah paham semua matematikanya? Materi apa tadi? Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Itu. Ya nanti coba Pak Asin kirim latihan soal nanti setelah selesai semuanya. Ya, kirim ke Pak Asin, kirim ke classroom, kalian latihan mengerjakan di rumah. Nah, ingat Pak Asin tuh lebih suka kalau mengerjakan matematikanya itu memakai caranya, lebih suka. Memakai caranya, ada caranya. Jadi Pak Asin tahu langkah-langkahnya, ya, di itu. Ya, kita tutup terlebih dahulu untuk matematikanya. Yang di rumah sama, kita lanjut ke tema. Ditaruh meja dulu nggak apa-apa. Di rumah boleh dibuka kameranya biar teman-teman kalian yang di rumah, di sekolahan bisa lihat kalian. Ya, Angel sama Yidan dibuka kameranya. Ayo Fadil dibuka. Biar biar tanya langsung ke teman-teman kalian. Halo teman-teman. Boleh. Kita sudah sampai ke pembelajaran tema 2, subtema berapa? 3, pembelajaran 3. Ya.
Ya, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ini contoh daur ulang sampah dan mana ya daur ulang yang bagus ya. Ini aja. Ini menjadi apa ini? Ah, ini aja yang menjadi sandal atau tar yang di rumah. Yang di rumah sudah kelihatan. Belum. Bentar, bentar. YouTube. Dah? Dah, Pak. Nah, itu adalah salah satu contoh daur sampah. Nggak ada suaranya, Pak. Yang di rumah kelihatan suaranya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Gambarnya kelihatan. Kelihatan, Pak. Gambarnya kelihatan. Kelihatan. Ya, Pak. bentar ya. Tapi suaranya enggak ada, Pak. Oh iya, bentar, Oh, Pak. bentar, bentar. Iya. Dengerin nggak yang biru? Bentar. Ini nggak dengerannya. Bentar. Bentar, nggak. Yang di rumah. Yang di rumah lihat itu ya, videonya saja dulu ya. Untuk audionya belum ketemu pasti. Nah, nah ini adalah contoh apa? Daur ulang sampah. Suaranya pasti kedengaran nggak yang di rumah? Kedengaran, Kedengeran, Pak. Pak. Nah, ini daur sampah apa ini tadi? Nah, ini. Nah, nah, itu adalah salah satu contoh daur ulang. Contohnya lagi. Nah, ini ada lagi contoh daur ulang. Yang di rumah lihat videonya saja ya. Nah, itu adalah inovasi dari daur. Punya kejualan, Pak. Ya. Punya gua Kelihatan tuh videonya yang di rumah? enggak. Nggak kelihatan videonya. Kelihatan, Pak. Ya, ini adalah inovasi daur ulang sampah. Ya, untuk yang pembelajaran 3 ini kita akan berhubungan dengan sampah, yaitu
masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota maupun daerah manapun. Ya, itu sampah. Kalian pasti pernah membuang sampah. Benar bukan? Ya. Nah, itu adalah permasalahannya. Semakin banyak kita membuang sampah, berarti semakin apa? Banyak sampah yang menumpuk. Nah, jika kalian lihat di sana dekat kali, itu kan pada dibuangin ke situ toh, itu pada menumpuk nggak di situ? Nah, kalau misal contohnya kalau di situ nggak diambil, dibuangin ke situ terus, Rafka, ya itu akan menumpuk terus. Nah, maka kita dilakukan apa tadi? Daur ulang. Contohnya banyak sekali. Tadi dibuat apa saja tadi? Ada sendal, tas, dan lain-lain. Nah, itu. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Itu ada bacaannya. Itu. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau yang disingkat BPS. Lurah Babakan Pasar yaitu siapa namanya itu? Rokit Al-Hudri menyatakan BPS ini merupakan program pemerintah Kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Nah, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan maupun perorangan, tapi tanggung jawab kita bersama, yaitu kalau di sini kan ada tukang pengumpul sampah itu. Nah, jadi bukan tanggung jawabnya dia, tetapi kita juga. Nah, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita masukkan ke tong sampah biar diambilin sama yang pemungut sampah itu untuk ditaruh ke pinggir kali. Nanti itu biar diambil sama petugas sampah dari pemerintah. Baru masuk ke TPA, tempat penampungan akhir. Itu. Nah, Roket berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Ya, itu. Jadi kalau membuang sampah jangan buang sembarangan ya. Nah, akibatnya apa kalau kita membuang sampah sembarangan? Nah, bisa banjir. Selain banjir, apa? Sampah itu bau enggak? Nah, kalau bau banyak bakteri virus enggak? Nah, kalau banyak bakteri virus kita nanti bisa sakit enggak? Nah, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Biar kita tidak sakit. Nah, kalau sakit kita harus ke dokter. Nah, yang susah siapa? Orang tua. Nah, itu. Kita harus jaga sama sekarang kita harus jaga kondisi selain tidak membuang sampah ya juga kondisi agar tidak terkena virus COVID. Nah, itu. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat akan terhindar dari penyakit. Tuh. Nah, tadi contohnya sampah dijadikan daur ulang. Nah, kalau jadikan daur ulang akan cantik nggak tadi? Tadi cantik nggak? Kalau sudah dijadikan sendal, tas dari sampah kulit, sampah jajan,
itu kalau jadikan sendal, tas jadi cantik nggak? Itu. Nah, bisa dibawa kemana-mana nggak? Ya, selain jadi itu ya bisa buat aksesoris. Nah, sepertinya contoh itu kan sampah juga, bekas itu. Itu kayak kayak bekas kerang atau apa itu ya. Yang di tembok itu kalau dibuat hiasan cantik nggak itu? Kalau sudah tertata itu karena sudah tidak tertata lagi ada yang lepas. Nah, itu cantik nggak kalau ditata bagus itu? Nah, cantik. Nah, itu. Nah, nah, masih ingatkah kalian kalau kalian membuat kalimat pertanyaan apa menggunakan kalimat tanya itu ada berapa? Ada berapa kemarin? Ayo kalimat tanyanya ada berapa kemarin? Loh, kemarin habis itu loh, membahas itu loh. Ada berapa? Ada enam. Apa saja itu? Nah, siapa? Terus kapan? Bagaimana? Apa? Di mana? Mengapa? Satunya? Nah, kapan sudah tadi apa? Apa? Nah, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau apa berarti menanyakan tentang apa yang terjadi. Ya, itu kita latihan di situ yang di rumah ya. Nomor 1. Di mana lokasi daerah papan berita tersebut? Nah, di mana? Berarti itu menanyakan tentang apa? Kalau di mana itu apa? Tentang apa? Kalau kemarin penjelasannya kalau di mana? Nah, lokasi atau tempat. Nah, di mana lokasi berita tadi? Berarti di mana? Nah, di Kelurahan Bobokan Pak Pasar yaitu di Kota Bogor gitu ya. Terus nomor 2, apa masalah yang dihadapi? Nah, apa berarti yang dihadapi apa? Iya Ubed topinya dilepas kalau di kelas ya. Hah? Yuk dilepas nggak apa-apa. Nah, apa tadi menanyakan apa? Tentang apa yang terjadi. Nah, apa masalah yang dihadapi? Yang dihadapi tadi apa di Kelurahan Babakan Pasar? Yang di rumah boleh menjawab juga. Apa? Yang dihadapi apa tadi? Ayo tadi sudah Pak Asin bacain. Ayo apa? Yang dihadapi tadi oleh Pak Lurahnya apa? Yang dihadapi apa? Yang dihadapi masalah apa yang masalah yang dihadapi yaitu masalah ya Sampah. masalah sampah betul itu. Terus nomor 3, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Nah, bagaimana? Ini soalnya bagaimana? Bagaimana kemarin itu menjelaskan tentang apa? Yang masih ingat gak? Bagaimana itu menjelaskan tentang apa? Yang di rumah belum menjawab. Apa? Pak Intan? Ayo, ayo Wahyu Jayatri apa? Ya, cara, betul. Cara atau proses. Itu bagaimana? Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut yaitu kota Bogor. Nah, caranya tadi ngapain, Pak? Tadi Pak Lurai. Memungut sampah. Nah, setelah dipungut sampah diapain tadi Pak Lurahnya? Nah, nah, apa?
Itu ya betul. Pak Lurah itu mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah. Setelah pungut sampah berarti itu nanti bisa dijadikan daur ulang. Terus nomor 4, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Lah, mengapa? Mengapa itu menjelaskan apa kemarin? Mengapa? Ya, menjelaskan alasan atau sebab akibatnya, menjelaskan itu. Nah, jadi apa alasan mengapa semua masyarakat harus bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena nggak tahu saya. Nah, apa? Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalahnya? Mengapa? Agar apa? Agar ya, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan dan tanggung jawab kita bersama jelasnya. Agar apa? Agar tidak berserakan. Itu kalau biar sudah tertata dengan baik itu. Sebab akibatnya mengapa itu bertanggung jawab itu karena selama ini tadi apa sampahnya itu selalu berserakan. Ini jawabannya itu. Lebih peduli lagi dengan sampah selama ini selalu berserakan. Alasannya itu harus tanggung jawab. Nah, sampahnya itu selalu berserakan. Terus lanjut yang kelima. Apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Nah, apa tadi tentang berarti apa? Ya betul sekali. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, berarti apa? Selain enak dipandang, maka warga masyarakat terhindar dari penyakit. Nah, itu adalah kita cara menjawab sebuah pertanyaan. Jadi kita harus ingat terlebih dahulu penjelasannya. Kalau apa berarti menjelaskan tentang terjadinya. Kalau siapa bisa nama orang, kalau di mana, tempat, kalau kapan, waktu, kalau mengapa, alasan, sebab, akibat, kalau bagaimana, berarti apa? Proses atau cara. Nah, ini pemulung sampah. Nah, tadi sampah itu diambil sama pemulung sampah. Nah, itu apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau tanggung jawab atas masalah sampah? Nah, tadi apa penyebabnya apa? Tadi sudah dijelaskan Pak Asin. Penyebabnya kalau kalian membuang sampah sembarangan, tidak bertanggung jawab dan masalah sampah tersebut menumpuk. Tadi apa yang terjadi? Banjir, terus bisa menimbulkan penyakit. Gitu. Oke, pemulung sampah. Nah, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Nah, tahukah kamu ada orang kegiatan sehari-hari yang mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Para pengumpul mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah kembali. Benda-benda tersebut disetorkan ke orang-orang yang mengolah benda-benda lain yang berguna.